Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gali Channel, yang mana video kali ini akan mengedukasi tentang pohon ficus small yang berjenis kimeng, yang mana kita tahu jenis ficus itu memang agak sulit untuk kita mencapai untuk ukuran small. Tapi ini kita praktekkan suatu bahan ficus kimeng yang seukuran diameternya antara 30 cm dan nanti ketinggiannya mungkin mencapai small lah. Gimana cara kita membuat alur dari akar sampai percabangan dan nanti pemecahan cabang, anak cabang dan lain sebagainya. Gimana video selanjutnya, jangan ditinggalkan, tetap pantau channel ini. Ya, ini kita berhadapan dengan pohon kimeng yang berukuran small, sekitar diameter lingkar 25 sampai 30. Ini dulunya bahan cangkokan, yang mana ini tidak pecah batang ya. Ini hanya mengalurkan dari akar-akar yang tumbuh di pohon ini. Jadi awalnya dulu ini adalah suatu bahan cangkokan yang mana banyak akar yang keluar, tapi tak pilih satu persatu. Kebetulan cangkokan ini sudah saya dapat, sudah agak nutup ininya, potongannya ini dari sinilah, masih kecil, mungkin setengah dari ini tak rawat sekitar hampir 2 tahun. Dan saya gerakan membuat konsep yang berbeda, walaupun nanti tepatnya di informal, tapi saya pengen bahan ini agak berbeda dengan yang lain jenis ficus yang kesannya melintir. Ini kita lihat, nah ini jadi setiap akar itu tak buat alur, ini jadi tak kerok, membuat alur akar. Setiap akar membawa alur ke atas. Nah ini kita lihat sendiri. Nah ini kita lihat, ini juga bekas sayatan, ini juga bekas sayatan, ini juga. Jadi setiap akar yang tumbuh dan saya alurkan ke atas. Ini cabang pertama sudah cukup besar, dan proses untuk penyayatan pohon ini itu bertahap. Dari pertama itu hanya sekian, hanya depan saja ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini kambium sudah jalan, kita tambah lagi semakin ke dalam atau semakin panjang. Karena apa? Karena jenis ficus itu saya pribadi untuk ukuran kecil ini nggak berani berlebihan untuk membuat sayatan atau membuat luka, karena agak sulit. Beda lagi kalau jenis ficus yang besar. Ini kebetulan pohon kecil dan saya pengen mempunyai koleksi yang unik. Ini drama alamnya, dia kena angin dan dia agak meluntir, dan ini nanti rencananya mahkota. Ini tetap queen, mahkota pertama ini, mahkota kedua ini sudah kita tahap. Ini ada keluar ini pertama sama ini buat nyetut biar pembesaran ini jadi 1, 2, 3. Nah itu seperti yang kemarin saya upload, saya memakai 3, tujuannya untuk pembesaran satu cabang lebih cepat. Nah ini keluarnya 3 dulunya, 1, 2, 3. Ini tak potong juga ini yang belakang. Nah keluar ini dia cukup pembesarannya, tak potong. Ini juga tak potong. Saya membuat gerakan lagi ke depan karena ini sudah ada cabang belakang yang ini saya mengisi ke depan, menekuk ke depan. Tujuan saya biar nanti untuk depan ada isi. Ini juga nanti rencana mahkota yang saya arahkan ke atas. Ini untuk cabang anak cabang yang kedua. Ini turun dan nantinya ini agak panjang atau ininya ada gaya dobrak. Nah ini adalah konsep saya, dan
pengen membuat yang agak unik daripada yang lain. Biasanya kan kalau formal itu atau informal kan dia nggak mahkotanya agak gerak sedikit kembali lagi, tapi ini meluntir kembali tapi mencari eh, kehidupan lagi ke atas. Jadi kesannya ini kena angin topan atau seperti apa dramanya. Nah, tapi saya mempunyai eh, gambaran pohon ini mempunyai tragedi terkena angin yang sangat besar sehingga dia agak ada pergerakan yang memutar. Nah, ini nanti juga seperti itu. Setiap cabang ini tak buat ada sayatan terkesan pelintir. Ini nanti ada ini di sini juga saya tak buat sayatan lagi. Ini juga seperti itu tak buat sayatan. Semua full sayatan untuk pohon ini. Jadi terkesan peluntir dan peras. Ini harapan saya di pohon small. Saya ingin punya pohon ficus yang ukuran small. Dan ini juga kurang lebih 1 tahun yang lalu lah, nggak sampai 1 tahun, 8 bulan yang lalu ini sudah tak pecah atau tahap akar. Yang kemarin kita juga membahas kimeng saya yang besar itu tahap akar. Ini contohnya, ini dulunya besar, tak potong keluarlah banyak serabut seperti ini. Dan ini tak pilih dua, tak potong, tak pilih dua, kanan kiri, dan nantinya seperti ini pembesarannya. Dan ini juga seperti itu. Ini agak telat, memang agak telat. Ini butuh pembesaran, ini baru tak potong sekitar 1 minggu. Ini butuh besar untuk narik ini, dan luka ini biar cepat nutup dulu. Kalau sudah jalan, ini sudah tak potong, keluarlah serabut seperti ini. Nah, ini nanti pemecahannya ada ini dan ini. Nah, dua ini. Terus untuk yang akar paling belakang, agak samping belakang ini juga saya pecah menjadi dua, keluar satu, tak potong menjadi dua. Ini untuk isi belakang, akar belakang. Dan ini juga, ini butuh pembesaran karena ini termasuk tampak depan atau tampak muka untuk menjadi alur ke as. Nah, ini butuh pembesaran paling tidak telunjuk, jari telunjuk. Paling tidak ini perbandingannya. Kalau ini sudah besar, tak potong lagi, keluarlah dua. Sehingga nanti kesan di pot itu pohon ini akarnya maksimal. Jadi kita pantau gimana perkembangan pohon ini dengan tujuan untuk apa ya, koleksi pribadi. Ini saya sangat senang dengan ficus jenis kimeng yang kecil ini, dan saya juga punya bahan-bahan seperti ini yang pengennya meluntir seperti ini. Nah, ada pohon sancang, ada pohon kimeng seperti ini juga, dan saya pengen mempunyai gerakan yang unik dari pengembangan suatu pohon yang naturalis, tapi saya kembangkan agak-agak dramanya agak lebih dalam. Dan ini juga saya mempunyai pohon kimeng kecil. Nah, ini kimeng kecil seukuran, nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa lihat kimeng kecil. Ini juga sudah tahap akar. Nah, ini sudah saya tak tahap, ini sudah tak potong karena akarnya sudah besar. Nah, masih memilih nanti akar mana yang kita pakai. Nah, seperti ini. Kita tunggu pembesarannya seperti apa. Nah, ini sudah tak potong. Dan ini tangan pertama atau cabang pertama sudah, cabang kedua udah tak potong, kita mencari tunas-tunas lagi. Dan kebetulan yang saya hadapi pohon ficus yang kecil itu agak susah mengeluarkan tunas, makanya pohon ini tak lebihkan dulu seperti ini, seperti yang atas. Harusnya motong di bawah, tapi saya nggak berani. Karena apa? Karena saya harus menyisakan daun untuk mengeluarkan tunas-tunas yang banyak. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, ini tak zoom. Nah, ini. Nah, ini ada tunas, rencananya ada tunas ini. Ini.
Jadi, kameranya kurang jelas. Nah, ini adalah tunas baru rencananya. Ini juga ada. Nah, ini. Nah, dan terus di sini juga ada. Nah, cara mengeluarkan tunas pohon mame di ficus itu kita harus menyisakan daun dengan tujuan banyak tunas yang akan keluar. Tapi kalau kita tanpa menyisakan daun, kemungkinan besar juga akan mundur kering. Saya karena punya contohnya. Pohon kimeng saya tak potong, nggak tak sisain daun. Pohon kecil ya ini khususnya. Kalau pohon besar kita bisa tempel. Kalau pohon kecil ya sekian untuk nempel juga agak bingung sih. Ya ini juga koleksi pribadi lah, ini kayak ini tak potong kebetulan ini pas ngambil video nih, tak potong ya, tak zoom dulu, tak paskan dulu. Nah, ini kan udah panjang nih, lebih panjang, tak potong sini. Nah, ambil, tujuan saya ini pecah dua nanti. Nah, pecah dua nih. Nah ini juga ada nanti. Nah, keluar serabut nanti kita pilih juga. Walaupun pohon kecil, kalau pohon mame, tapi kalau kita memakai tahapan, ya pohon itu juga terkesan bagus, terkesan sangat indah, terkesan pohon tua walaupun mame. Ini kecil. Nah ini perbandingan saya ya. Nah, ini tangan pertama, tangan kedua, terus ini back. Untuk sini kita masih mencari seperti apa pertumbuhannya nanti. Nah, ini juga ada tunas-tunas yang bakal merapatkan suatu mahkota. Nah, mungkin itu sedikit pengalaman saya tentang pohon ficus yang berukuran small. Semoga bermanfaat, semoga menjadi barokah untuk saya pribadi dan teman-teman. Tak doakan rezekinya lancar, sehat, dan keluarganya juga sehat. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.